Materi yang berikutnya adalah mengenai best practice dukungan pemerintah daerah kabupaten terhadap penyelenggaraan rekam medis elektronik. Sudah hadir di sini narasumber kita, yaitu Bapak Hasan Darajat Pangudi ST, selaku Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung. Kemudian sudah hadir juga Pak Irham Fauzani AMD, selaku anggota tim kerja SIK Bidang Yankes, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kedua narasumber ini akan berkolaborasi untuk menyampaikan materi yang kedua. Sebelumnya akan saya sapa dulu kedua Bapak narasumber. Selamat datang Pak Hasan dan Pak Irham. Apakah sudah join dengan kita? Dinkes Temanggung sudah, Bu. Oke. Pak Untuk Hasan, Pak Hasan sendiri? Pak Hasan, oh sudah. Oh sudah, oke. Baik. Saya dapat informasi kali ini berbeda dengan acara yang kemarin, akan dimulai dari Dinas Komunikasi dan Informatika terlebih dahulu ya Pak ya, untuk menyampaikan paparannya. Kami persilakan kepada Pak Hasan untuk waktu 15 menit masing-masing. Baik, Ibu Lili, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, peserta Zoom kali ini. Mohon izin, kami ingin berbagi cerita terkait dengan dukungan pemerintah daerah, khususnya dari Dinas Kominfo, terkait dengan fasilitasi SIMGOS untuk klinik-klinik mandiri. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di Kabupaten Temanggung selama ini Dinas Kesehatan senantiasa berkoordinasi dengan kami untuk fasilitasi sistem informasi baik di tingkat pemerintah daerah maupun yang terbaru ini adalah untuk klinik-klinik mandiri. Dan kami selaku pemerintah daerah di sini Dinas Kominfo siap untuk mendukung apa yang menjadi bagian dari tugas kami, yaitu penyelenggaraan sistem informasi berbasis elektronik. Mohon izin untuk share screen ya Bu ya. Ada paparan sedikit. Ya, silakan Pak. Sepertinya sudah dijadikan co-host. Oh ya. Jadi terkait dengan SIMGOS ini, kami dari Dinas Kominfo memang pada awalnya kita dasarnya adalah peraturan PMK yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Ibu narasumber. Kemudian di internal kami juga memiliki peraturan daerah Kabupaten Temanggung nomor 22 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik. Kemudian secara teknis dijelaskan bahwa peraturan Bupati nomor 83 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Temanggung tentang SPBE. Jadi secara detail bahwa di pasal 31 itu kita ada regulasi terkait dengan manajemen data, bahwa manajemen data dilakukan oleh Dinas Kominfo yang nantinya menjadi salah satu rujukan untuk pertimbangan pembangunan di Kabupaten Temanggung. Kami juga diamanatkan untuk mengintegrasikan data, termasuk juga data rekam medis. Jadi semua data yang ada di Kabupaten Temanggung sebagai rujukan pembangunan, kita memiliki amanat untuk mengintegrasikannya. Kemudian pasal 36 tentang manajemen layanan, kita juga diamanati untuk membangun integrasi layanan berbasis elektronik
baik layanan pemerintahan, administratif maupun layanan publik. Dan secara spesifik untuk SIMKOS ini merupakan bagian dari pelayanan publik di bidang kesehatan. Jadi dari peraturan ini kami membuat desain bahwa nanti kami ingin memiliki data pemerintahan secara utuh, mulai dari data penduduk, data kesehatan, data pendidikan, kemudian data ekonomi, sosial, dan sebagainya, yang kemudian kami integrasikan dan kemudian kita jadikan dashboard pemerintahan yang nanti akan bisa dibersani, dilihat oleh para pimpinan untuk membuat sebuah kebijakan, membuat sebuah regulasi, dan sebagainya. Di sini kita kolaborasi antara PSBBE dengan PMK yang nanti akan menjadi bagian dari dashboard yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Temanggung, yaitu dashboard profil kesehatan berbasis geospasial. Untuk apa? Jadi nanti ini akan kami gunakan sebagai dasar pemetaan. Jadi ketika nanti data-data kesehatan sudah kita miliki, maka nanti kita akan petakan di dashboard itu terkait dengan statistik, baik penyakit, kemudian usia pasien, dan sebagainya, nanti ada semuanya, sehingga nanti kita akan tahu persebaran terkait dengan data-data kesehatan di Kabupaten Temanggung, sampai tingkat desa. Nah, terkait dengan SIMKOS ini, kita kolaborasi, jadi SIMKOS sudah dilakukan oleh pengembang, kemudian Dinkes ini memohon kepada kita untuk dilakukan fasilitasi, kami siap melakukan fasilitasi, kemudian di sini kita lempar kembali ke Dinkes dan klinik sebagai user yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Dalam hal ini, dukungan kami dari Dinas Kominfo penuh mulai dari persiapan sampai dengan pemeliharaan. Jadi kita sediakan server, virtual server dalam hal ini. Speknya tidak besar, hanya memang kita harus mempersiapkan satu klinik itu satu server. Karena kami menggunakan virtual, maka kita satu klinik satu virtual server. Ini yang mungkin perlu ada resource tambahan terkait dengan server, karena ini SIM tidak akan berjalan tanpa adanya server. Kemudian kita juga bantu instalasi dan coba sampai sukses bisa running seperti yang diharapkan. Kemudian kita online-kan. Jadi kita online-kan menggunakan IP publik yang dimiliki oleh Kominfo. Jadi kami Dinas Kominfo sudah memiliki IP publik sehingga nanti dari klinik bisa mengakses dari rumah, dari tempat kliniknya dengan menggunakan IP yang kita sediakan. Kami sengaja menggunakan IP publik, tidak menggunakan domain. Jadi tidak menggunakan www.klinikapa.temanggung, tidak, karena itu bukan bagian dari pemerintah, tapi memang itu pihak swasta, pihak mandiri, tapi atas permintaan dari Dinas Kesehatan, kami menyediakan IP-nya saja, jadi tidak ke namanya. Jadi ketika memanggil melalui browser, baik menggunakan Mozilla atau Google Chrome, itu menggunakan direct IP 103 titik dan seterusnya. Jadi harus hafal. Nah, kita juga melakukan pemeliharaan sistem, baik nanti ketika ada update sistem, update aplikasi, update dan sebagainya, kita fasilitasi prosesnya, kita dampingi sampai kemudian bisa berjalan sebagaimana mestinya. Untuk instalasi, selama ini kita didampingi terus oleh Dinas Kesehatan, karena prinsip kita hanya fasilitasi, tidak kemudian mengutak-atik dalamannya, karena sudah menjadi aplikasi yang utuh, jadi kami hanya menginstalasi dan coba saja. Kemudian untuk
hari ini kita sudah ada 5 klinik yang kita fasilitasi. Ini adalah tampilan awal, sama semua tampilannya, hanya namanya yang berbeda. Kita ada klinik Pratama Ananda, klinik Pratama Kartika 0706 milik Kodim, klinik Pratama Pancasila, klinik Dr. Yani, dan klinik Pratama Mulia. Jadi secara prinsip kami dari Dinas Kominfo akan mendukung penuh kepada Dinas Kesehatan terkait dengan upaya rekam medis elektronik ini dengan menggunakan SIMGOS. Adapun nanti ketika klinik menggunakan aplikasi mandiri yang dimiliki, kita juga tidak mempermasalahkan, hanya saja nanti proses integrasinya kita akan minta API dari para penyedia, para pengembang yang digunakan oleh klinik masing-masing. Dari saya mungkin itu sementara, Ibu. Jika ada hal yang lain nanti bisa ditambahkan secara utuh lagi, lebih sempurna lagi oleh Dinas Kesehatan. Prinsip dari Dinas Kominfo dukungannya berupa server, kemudian API publik, kemudian instalasi dan uji coba, sampai kemudian pemeliharaan nanti jika mana ada upgrade atau update dari sisi aplikasi dan data. Karena kami memiliki grand design untuk membangun sebuah sistem dashboard secara utuh dari semua sektor data yang dimiliki oleh Kabupaten Temanggung. Kalau hanya data pemerintah, kita sudah bisa. Tapi ketika kita harus melibatkan data-data yang dari pihak lain, non-pemerintah, yang akan kita gabungkan, apalagi ini adalah data-data penting, data kesehatan, maka kita perlu membuka diri untuk memfasilitasi teman-teman dari klinik-klinik mandiri tersebut atas dorongan dari Dinas Kesehatan. Demikian Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih maaf. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Irham untuk paparan selanjutnya, waktu 15 menit. Baik Ibu, Assalamualaikum. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Izin Bapak Ibu membagikan tampilan screen PowerPoint. Silakan, akses sudah diberikan. Ya, silakan Pak Irham, sudah maaf. terlihat. Oke, siap. Maaf, oke Bapak Ibu. Sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Hasan sudah komplit, nggih. Jadi kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung selama ini sangat dimudahkan dengan adanya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, dan kerjasama juga sudah berjalan dengan baik. Ketika awal SIMGOS ini, konsepnya sepengetahuan kami adalah aplikasi ini ditanam di server di Fasyankes masing-masing. Tentunya ketika aplikasi itu ditanam di Fasyankes masing-masing dengan komputer yang difungsikan seolah-olah sebagai server, kami di dinas akan sangat kesulitan Bapak Ibu ketika kami harus melakukan sosialisasi ke tiap Fasyankes klinik tersebut. Dan ada ketakutan juga dari klinik-klinik Bapak Ibu, dari klinik-klinik di tempat kami, ini gimana, apakah kami harus memberi server yang seharga 20 juta, 40 juta seperti itu ada ketakutan seperti itu. Sehingga pada awal-awalnya
itu klinik-klinik agak ragu untuk menggunakan SIMGOS ini. Terus sebagai pemicu semangat kepada klinik-klinik agar maksudnya mau mencoba SIMGOS ini, karena sekali lagi tadi sudah disampaikan dari Pak Sarto dan Bu Yuli bahwa SIMGOS ini adalah pilihan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan sistem elektronik yang lain selain SIMGOS ini, silakan saja. Nah, pada awalnya ada ketakutan seperti itu, Bapak Ibu harus menyediakan server, harus install segala macam. Itu akhirnya kami dari Dinas Kesehatan itu berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung. Bagaimana kalau seandainya SIMGOS ini kita buat online saja. Jadi klinik Pasyantes itu yang ingin atau mau menggunakan SIMGOS ini ya cukup menyediakan komputer, laptop yang online. Mau online-nya pakai tethering HP, mau pakai izin menyebutkan nama penyedia jasa, mau pakai IndiHome, segala macam, terserah. Itu yang penting online. Dan dari kliniknya sendiri juga mau menginput datanya, data pasien, data pemeriksaan, segala macam. Oke, Bapak Ibu, saya sampaikan data di Kabupaten Temanggung saat ini. Di Kabupaten Temanggung ada 26 puskesmas. 26 puskesmas tersebut menggunakan SIMPUS Kabupaten Temanggung, SIMPUS yang kami kembangkan sendiri. Kemudian karena tadi itu SIMGOS ini untuk klinik dan untuk dokter praktek mandiri, maka ini di Temanggung ada 20 klinik, sudah ada 11 klinik yang sudah menggunakan sistem elektronik. Yang 4 itu menggunakan SIMGOS ini, uji coba SIMGOS, yang 7 menggunakan sistem elektronik dari swasta atau pihak ketiga. Jadi masih ada 9 klinik yang belum mempunyai sistem elektronik. Seperti itu. Tadi sebenarnya Pak Hasan Nuwun Sewu, tadi itu Dokter Yani bukan klinik, tapi adalah tempat praktek mandiri dokter. Jadi ada satu tempat praktek mandiri dokter yang secara sukarela itu memang ingin sekali menggunakan sistem elektronik. Jadi ada satu TPMD menggunakan SIMGOS ini. Nah, itu juga kemarin kami juga ketemu dengan Dokter Cahyadi dari Ketua ID Kabupaten Temanggung. Beliau juga ingin, tapi ini kayaknya perlu pembicaraan lebih lanjut, Pak Hasan dan Kemenkes, karena tempat TPMD itu banyak sekali di Kabupaten Temanggung ini. Ada data di profil kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2022 di tempat kami ada 62 TPMD dan ada 37 TPMDG seperti itulah. Ini monggo nanti kita koordinasi lagi lebih baik antara Kominfo dan Kemenkes bagaimana sih baiknya SIMGOS ini untuk TPMD dan TPMDG. Oke, selanjutnya kami tanpa dukungan, tanpa support dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, ini kami dalam melakukan pembinaan, dalam melakukan pengawasan, dalam penyelenggaraan RME di Pasyantes di Kabupaten Temanggung ini tentunya tidak akan mampu, Bapak Ibu. Yakin itu tidak akan mampu. Seandainya pun kami itu dikasih 5 tenaga IT di Dinas Kesehatan juga nggak akan mampu, Bapak Ibu, dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Kabupaten Temanggung ini.
Tapi alhamdulillah selama ini kami antara Kominfo dan Dinkes di Kabupaten Temanggung, koordinasi dan kerjasama selalu berjalan dengan baik dan solid. Oke, Bapak Ibu, maaf ini ada beberapa bagian yang saya skip karena memang fokus kita pada kesempatan hari ini hanya fokus di SIMGOS. Jadi setahu kami tadi, nanti mungkin tolong kalau saya salah dikoreksi Bu Yuli atau Pak Sarto. Jadi memang SIMGOS ini adalah sistem elektronik yang diberikan secara gratis oleh Kemenkes kepada Fasiankes yang belum atau tidak mampu menyediakan sistem elektronik dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik. Jadi tadi mungkin sekilas tadi saya ada pertanyaan di chat itu dari Puskesmas, apakah ini bisa diterapkan di Puskesmas? Saya yakin bisa diterapkan di Puskesmas. Gitu. Karena klinik dan Puskesmas itu juga alur pelayanannya juga tidak jauh berbeda. Karena SIMGOS ini didesain itu malah untuk rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit kan alur pelayanannya lebih rumit dan lebih kompleks. Jadi kalau di breakdown di Puskesmas, di Fasiankes, di bawahnya entah itu klinik, entah itu TPDM, TPDMG atau Puskesmas, saya yakin bisa seperti itu. Cuma kalau di Kabupaten Temanggung secara proses teknis kami sudah selesai, Bapak Ibu. Dari Kominfo sudah menginstal servernya, menginstal sistem elektronik tersebut di servernya Kominfo. Kemudian Kominfo sudah mengonlinekan, user sudah bisa mengakses secara online, bisa login, bisa masuk di aplikasi tersebut. Cuma tantangan saat ini terkait SIMGOS di Kabupaten Temanggung, tantangannya adalah penggunaan sistem ini, Bapak Ibu, penggunaan sistem elektronik ini. Karena sistem elektronik ini kan, maaf, nuwun sewu, pengembangnya adalah dari Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan tim dari RSBS. Dari tim SIMGOS gitu kan. Jadi kami dari Dinkes Temanggung sendiri juga belum paham 100% mulai dari pasien datang sampai pasien pulang itu nginput datanya di menu-menu SIMGOS ini harus nginput yang mana dulu. Itu aja sih. Tapi saya yakin SIMGOS ini adalah sistem elektronik yang bisa memudahkan pekerjaan kita lah. Yakin, karena sistem elektronik itu kalau sepemahaman saya dibuat itu untuk membuat efisien, membuat mudah pekerjaan kita. Nggak ada sistem elektronik dibuat itu untuk menyulitkan pekerjaan kita, itu nggak ada. Kalau ada sih perlu dievaluasi kalau ada sistem elektronik yang seperti itu. Mungkin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung saya cukupkan sekian. Tentunya saya banyak salah kata, minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian Bu Yuli, saya cukupkan. Ya, terima kasih Pak Irham dan juga Pak Hasan untuk kedua paparannya terkait dengan dukungan pemerintah daerah kabupaten terhadap penyelenggaraan RME sampai dengan saat ini. Baik, Bapak Ibu yang hadir di sini, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Izin Pak Irham mungkin bisa di stop share screen-nya, iya. Kalau ada yang mau bertanya secara langsung, bisa raise hand, nanti saya akan mempersilahkan. Terkait dengan penyelenggaraan rekam medis elektronik di Kabupaten Temanggung. Ya. Oke, ini kita lihat ya, sepertinya ada yang raise hand. Sebentar, tidak kelihatan. Ya, ntar. Ya. Baik, ini kami persilakan tulisannya SIK Dinas Kesehatan Kabupaten. Silakan Pak. Tulisannya SIK Pak.
Silakan Pak di Kawasan unmute kota Pak. mana yang Ya, silakan Pak. Yang tulisan name-nya adalah SIK Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Halo, Ya, silakan Pak. iya, bisa didengar suara saya, Bu? Jelas Pak. Silakan mau bertanya ke Terima Dinas kasih. Kesehatan atau ke Dinas Komunikasi dan Informatikanya. Mungkin semuanya. Mohon izin dulu perkenalkan, nama saya Unggul Jaya Saputra, kebetulan koordinator Unggul. sistem informasi di Kabupaten Kota Waringin Barat, dan Oh, ini ya. kebetulan juga kemarin sempat ikut yang ada pelatihan di Bogor tingkat provinsi iya. kemarin. Terima kasih sekali fasilitasi dari Kemenkes terkait dengan implementasi SIMGOS khususnya untuk klinik dan TPMD ya. Yang pertama mau menanyakan ini mungkin untuk narasumber tadi yang di pusat, yaitu untuk TPMD bersama Ibu Bapak, apakah itu nanti tetap per dokter itu juga punya rekam medisnya masing-masing atau bagaimana? Karena di tempat kami banyak TPMD dan TPMDG praktek bersama gitu. Kalau kemarin mungkin bisa diskusi kami sih nggak mungkin kalau kita minta mereka untuk menjadi klinik gitu ya, karena memang masing-masing hanya penyedia lokasinya hanya memfasilitasi aja. Mungkin seperti yang pertama. Yang kedua terkait dengan nanti satu sehat di kabupaten, apakah dari Kemenkes itu akan memberikan akses semacam API atau service yang bisa diakses dari satu sehat nasional ke kabupaten. Jadi kita bisa kompilasi ulang untuk kebutuhan di kabupaten. Ini nanti mungkin itu dua untuk narasumber Ya. pusat tadi yang dengan Dinkes Temanggung, Bapak. Terima kasih. Sedikit ceritain terkait dengan ini inisiasinya. Halo, iya Bu. Halo, masih connect nggak? Halo. Iya, Halo, Ibu. lanjut Pak untuk Oh, yang ya. Kabupaten Temanggung dulu Pak, karena yang sesi pertama sudah ditutup Pak. Oke. Untuk yang di Dinkes Kabupaten Temanggung, mungkin bisa diceritain sedikit inisiasi awal terkait dengan prosesnya, karena yang poin utama adalah mungkin dari sisi infrastruktur di Kominfo sendiri, kami sudah komunikasi di Kominfo sini karena di SIMGOS ini cukup membutuhkan resource, jadi advokasi yang pernah dilakukan seperti apa sampai di Kominfo di Temanggung menyetujui itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua untuk kliniknya, memang apakah ini benar-benar gratis ya fasilitas ini? Apakah ada MOU atau komitmen khusus dengan klinik atau mungkin menjadi syarat di akreditasi dan sebagainya? Mungkin dua itu. Untuk di Kominfo Temanggung, Bapak, mohon izin nanya juga. Ini kami sudah sempat komunikasi dengan Diskominfo kami di sini, cuman memang terkendala dengan layanan ya, dengan layanan dan ketersediaan infrastruktur servernya. Mungkin ada strategi atau mungkin advokasi ke kabupaten terkait dengan dukungan ke Dinas Kesehatan dalam hal ini mungkin penyiapan server, dan mungkin bisa sedikit diceritakan. Yang kedua terkait dengan sedikit teknis Bapak, spesifikasi SIMGOS klinik ini kan dia virtual mesin per klinik. Jadi memang itu jadi cukup besar juga. Apakah ada rencana mungkin atau sifatnya digabung gitu ya, terkait dengan database-nya dan servisnya yang ada di situ, ya lebih ke teknikalnya gitu untuk efisiensi sumber daya servernya. Terima kasih, mungkin itu aja Ibu dari Dinkes Kota Waringin Barat. Terima Iya, kasih. Terima kasih Pak Unggul dari Dinkes Kota Waringin Barat. Silakan mau Pak Irham dulu atau Pak Hasan dulu ya kan menjawab pertanyaan dari Pak Unggul. Mungkin ke Pak Hasan ya,
kalau dari Dinkes sih koordinasi, maaf nggak ada yang spesial harus bagaimana gitu. Cuma memang cepet sih Bu. Jadi lewat WA terus kita datang ke Kominfo di tempat parkir sambil ngopi itu ya ini udah jadi gitu aja sih Bu. Cuma memang nanti spesifikasi benar tadi yang dikatakan oleh Pak Maaf dari Kota Waringin Barat ya Pak. Tadi memang ini aplikasi Simbos ini satu aplikasi database-nya ada banyak sekali memang. Satu aplikasi, satu klinik database-nya ada banyak sekali. Nah, terkait penyederhanaannya ya itu adalah haknya pengembang mungkin kalau jawaban saya Bapak Ibu dari pengembang dari tim Simgos Kemenkesnya. Kemarin sempat ditanyakan juga sih karena tiap-tiap programmer kan punya logika sendiri-sendiri ya ketika mengembangkan sebuah aplikasi. Jadi kami juga kita nggak bisa memaksa, oh ini harus satu database saja, itu nggak bisa juga sih, terserah programmernya dari tim Simgosnya mau gimana. Mungkin dari Temanggung seperti itu. Dinkes. Iya, baik. Tadi jawaban dari Pak Irham, kita lanjut ke Pak Hasan. Terima kasih Bapak dari Kota Waringin Barat. Kita berbagi cerita pengalaman nih Pak G. Jadi di Kominfo tadi yang sudah kami sampaikan di Temanggung itu, kita memang ada mimpi besar itu adalah integrasi data yang kemudian kita virtualisasikan dengan pemetaan geospasial itu Pak. Jadi salah satunya adalah data kesehatan, profil kesehatan. Statistik kita sudah punya, tinggal pemetaannya yang belum. Sebenarnya itu yang kemudian menjadi alasan kami menyambut baik apa yang diminta oleh Dinas Kesehatan terkait dengan Simgos ini. Kebetulan dari kami, dari infrastruktur kami juga masih tersedia untuk bisa digunakan untuk memfasilitasi beberapa klinik yang akan diuji coba. Kalau secara prinsipnya harus satu semangat dulu, Mas. Jadi ketika semangat integrasi data pasti akan siap untuk memfasilitasi. Untuk spek sebenarnya tidak terlalu besar. Jadi untuk aplikasi ini satu virtual itu minimal 10 GB untuk RAM. Kalau kapasitas tidak terlalu masalah. Yang penting di RAM-nya. Selama RAM-nya oke, minimal 10 GB, satu klinik sudah bisa difasilitasi. Jadi tidak terlalu berat. Nanti konsekuensinya ketika nanti ada penambahan-penambahan, tentu kita juga akan diskusi lagi dengan Dinas Kesehatan, bagaimana ini, apakah nanti Dinas Kesehatan juga akan membelikan untuk upgrade sistem, membelikan memori dan sebagainya, atau bagaimana, atau mungkin nitip server. Dinas Kesehatan sudah punya satu server di tempat kami, colocation. Kita sebagian ada yang digunakan untuk Simpus dan lain-lain. Tapi untuk yang aplikasi Simgos ini, sementara kita menggunakan di server milik Kominfo yang sebenarnya masih di dalam satu data center yang kami punya. Jadi prinsip Pak untuk bagaimana kok bisa difasilitasi, intinya adalah kita punya mimpi besar terkait dengan pemanfaatan data. Karena kekurangan kita adalah menggandeng data-data dari teman-teman praktisi di klinik mandiri. Itu kan yang datang ke sana kan banyak masyarakat, kemudian datanya juga hampir sama dengan data puskesmas. Bahkan mungkin akan lebih banyak di data klinik-klinik mandiri karena posisinya menyebar, tidak di pusat kecamatan. Kalau puskesmas kan di pusat kecamatan. Sehingga dengan data yang tersebar itu, ketika kita bisa menghimpun data itu, maka validitas data persebaran penyakit atau persebaran terkait dengan kesehatan itu lebih valid. Karena tidak hanya ada di data pemerintah saja, tapi kita juga menggandeng teman-teman yang membuka praktek di klinik-klinik mandiri. Jadi semangatnya itu
Insya Allah ketika itu sudah menjadi kesepakatan, akan mudah untuk bisa kita lakukan fasilitasi ke teman-teman klinik mandiri. Demikian Ibu. Ya, terima kasih Pak Irham maupun Pak Hasan yang sudah menyampaikan jawabannya. Mudah-mudahan bisa bisa diterima oleh Pak Unggul untuk ditindaklanjuti. Cuman ini mungkin ada tambahannya dari kami ya, dari Kemenkes. Memang untuk SIMGOS ini pada saat desain pertamanya memang diperuntukkan ke Perfasiankes gitu. Jadi memang pada saat melakukan instalasi memang sistemnya itu dikemas memang untuk satu persatu Fasiankes. Nah, tapi dalam perkembangannya kalau seandainya dari Dinas Kesehatan ingin memprosesnya supaya terpadu seperti yang sedang juga diproses di Kabupaten Temanggung, maka bisa dianjurkan untuk Dinas Kesehatannya itu beserta dengan Diskominfo-nya itu bisa mempelajari dulu SIMGOS yang Perfasiankes ini. Jadi sebagai contoh di Kabupaten Temanggung sudah melakukan implementasi terhadap beberapa klinik ya, klinik dan tempat praktek mandiri untuk di uji coba lakukan implementasi SIMGOS. SIMGOS-nya seperti apa sambil dipelajari alur runtutan dari SIMGOS tersebut. Nanti kalau seandainya memang sudah bisa diambil gitu, jalan pikirnya sudah bisa dipelajari sistemnya, maka bisa memohon kepada Kemenkes untuk meminta akses untuk pengembangan sendiri. Jadi sebenarnya dari kami memang membuka SIMGOS ini untuk pengembangan yang jauh ke depan gitu. Jadi tidak hanya ke Perfasiankes saja, tapi memang itu tidak kami akomodir dari Kemenkesnya, tapi bisa dilakukan pengembangan sendiri oleh dinas yang memang menginginkan terpadu untuk di wilayahnya. Seperti itu ya Pak Unggul ya, tambahan dari kami dari Kemenkes sebagai PIC. Kita lanjut, ada satu lagi yang mau bertanya. Silakan Pak Lutfi. Ya, silakan Pak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyimak dari penjelasan tadi bahwa ada dua pilihan ketika TPMD ingin mengadakan RNA ini. Bisa menggunakan SIMGOS yang direct langsung dari TPMD ke Kemenkes dengan program aplikasi yang sudah disediakan, bisa juga dari Dinas Kesehatan yang fasilitasi. Mungkin seperti itu Bu ya. Kemudian pertanyaan saya adalah ketika dari TPMD misalnya yang mengajukan langsung ke Kementerian Kesehatan, tadi kan ada programming ya, kemudian ada pembinaan, apakah murni dari awal sampai selesai ini tidak ada biaya tambahan atau cukup dengan menyediakan server saja atau ada biaya pembinaan dari Kementerian Kesehatan seperti apa? Mungkin itu yang ditanyakan Bu. Terima kasih. Iya, jadi ini kayak sepertinya pertanyaannya ke pusat ya Pak Lutfi ya, bukan Iya. ke narasumber. Ya baik, coba kita jawab aja karena ini banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan di chat yang serupa ya. Jadi sekali lagi kami dari Kementerian Kesehatan menyampaikan yang pertama, SIMGOS ini adalah alternatif pilihan untuk penyelenggaraan rekam medis elektronik. Yang dimaksud dengan alternatif adalah ini adalah salah satu sistem yang dikembangkan oleh Kemenkes. Kalau Bapak Ibu ingin memilih sistem elektronik yang lain, dipersilahkan. Karena kitohnya yang kami inginkan adalah bahwa setiap Fasiankes itu menyelenggarakan rekam medis elektronik. Mau menggunakan SIMGOS atau mau menggunakan sistem yang lain, itu kami perkenankan. Karena itu sesuai dengan Permenkes 24 tahun 2022, kita nggak mengunci
harus menggunakan SIMGOS. Tapi SIMGOS kami kembangkan adalah salah satu bentuk kewajiban kami dari Kemenkes untuk menyediakan sistem elektronik yang bisa digunakan oleh Fasiankes yang berminat menggunakan punya Kemenkes. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu yang hadir di sini punya Fasiankes, entah itu klinik atau tempat praktek mandiri, sudah memiliki sistem elektronik sendiri, entah itu mengembangkan sendiri atau kerjasama dengan pihak ketiga atau vendor atau PSE, silakan lanjutkan saja. Tapi ingat bahwa kalau memang itu sistemnya dibuat sebelum ada Permenkes 24 tahun 2022, maka kemungkinan ada penyesuaian variabel-variabel data dan metadata yang harus dilakukan. Nah, itu yang harus dilakukan, penyesuaian variabel data dan metadata dalam sistem elektronik, di mana itu mengacu kepada Kemenkes tentang pedoman variabel data dan metadata penyelenggaraan rekam medis elektronik. Bapak Ibu nanti untuk di dalam materi nanti kami akan masukkan juga, kami akan upload untuk Permenkes dan Kemenkes tersebut. Jadi Bapak Ibu tinggal mempelajari. Kemudian yang kedua, untuk SIMGOS apabila Bapak Ibu berminat, itu sistem ini kami berikan gratis, tidak ada biaya, karena kami berikan langsung dalam bentuk file instalasi. Jadi yang dilakukan oleh Fasiankes adalah melakukan instalasi dan konfigurasi secara mandiri. Nah, maksudnya secara mandiri berarti penyediaan SDM, IT atau yang mampu IT untuk menginstal, itu kami serahkan kepada Fasiankes masing-masing. Lalu penyediaan prasarana sistemnya, seperti tempat penyimpanan data, entah itu lokal server atau web hosting, komputer, printer, jaringan, dan sebagainya, itu disediakan oleh masing-masing Fasiankes sesuai dengan kebutuhan pelayanannya. Ya, jadi sekali lagi bahwa sistemnya ini gratis. Tapi apabila mungkin ada beberapa Fasiankes yang memang membutuhkan pendampingan secara khusus, ya nanti kami bisa ada beberapa pilihan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa kerjasama dengan Fasiankes yang sudah pernah install SIMGOS, jadi bisa bantu Bapak Ibu. Nah, atau nanti Bapak Ibu bisa kalau bergabung memohon ke kami dan masuk di dalam grup yang prioritas 1 sudah bisa menginstal, itu selama proses penginstalan itu kita lakukan pendampingan. Kalau ada kendala-kendala pertanyaan itu kami sudah sediakan grup Telegram untuk membantu menjawab, dan juga kami ada berikan kontak person apabila ingin pendampingan khusus. Nah, tapi untuk terkait dengan pendampingan secara personal ini silakan dibicarakan kepada yang bersangkutan. Jadi tidak ke biaya sistemnya ya, tapi lebih ke arah ke pembiayaan operasional terkait dengan proses pendampingan itu. Apakah langsung? Kalau langsung berarti kan ada biaya transportasi yang mengikuti dan sebagainya. Tapi untuk sistemnya tidak ada biaya sama sekali. Tuh. Untuk permohonan SIMGOS klinik, maka Bapak Ibu bisa mengajukan permohonannya ke Kemenkes. Linknya sudah kami share berulang-ulang ya. Jadi di dalam link itu memang link workshop pada saat kemarin kami menyelenggarakan di tanggal 9 dan 10 Mei. Nah, tapi di dalam link workshop itu sudah ada menu-menu, salah satunya menu untuk link permohonan SIMGOS dan link untuk menu self-assessment. Jadi kedua itu harus diisi. Nanti setelah Bapak Ibu isi, Bapak Ibu menunggu informasi lebih lanjut dari kami. Nah, kami akan mengontak PIC yang nomor kontaknya tercantum di dalam pengisian link tersebut. Nanti kami akan informasikan jadwal wawancara dan tindak lanjut yang lainnya. Jadi itu mungkin yang bisa disampaikan ya. Oke, baik kita lanjut ke ya, Pak. Izin Pak Sarto, ada tambahan? Ya, silakan Pak. Ya, menanggapi Pak Lutfi tadi ya pertanyaannya. Jadi izin Pak Lutfi, kan kalau untuk SIMGOS ini awalnya kan didesain untuk satu klinik, satu TPMD itu dengan punya server sendiri, dengan IT sendiri awalnya ya, dengan IT sendiri, dan
sewa internet sendiri gitu ya. Jadi biayanya kan kalau beli server, kemudian harus punya tenaga IT, kemudian harus sewa internet, itu kan sangat mahal sekali. Makanya dengan apa itu yang awalnya untuk kalau mengembangkan sendiri. Nah, kenapa tadi di Temanggung ya, contohnya di Temanggung ya, mengembangkan. Jadi klinik itu nggak terbebani biaya terbebani biaya. Ada biaya awal aplikasi, karena aplikasi disediakan di Kemenkes jadi gratis, aplikasi ditanam di servernya Kominfo. Nah, nanti tinggal klinik ini bayar, artinya kalau emang ada kontribusi bulanan berarti kan bayar internet mandiri. Nah, yang aplikasi yang ditanam di Kominfo itu tergantung nanti daerah itu bagaimana, apa jatuhnya sewa atau jatuhnya bagaimana itu tergantung di daerah itu, di Kominfo dan Dinas Kesehatan kesepakatannya kayak apa untuk pemeliharaan aplikasi maupun kalau memang ada update ada atau bagaimana, karena sebentar lagi kan tadi infonya nanti ada tim dari RSV aja mau rilis yang versi 2. Jadi apakah ada biaya selanjutan? Biaya lanjutannya Bapak harus sewa internet, apapun biaya internetnya. Yang kedua, kalau emang biaya pemeliharaan aplikasi di Kominfo itu tergantung nanti dinas kesehatannya dengan Kominfo di daerah itu sendiri. Nah, kalau mandiri kan semuanya full dikerjakan sendiri. Nah, kalau emang dengan pihak ketiga, Bapak Ibu tetap apa itu sewa internet, lah aplikasinya pemeliharaannya macam-macam dengan pihak ketiga ini jatuhnya itu sewa atau bagaimana, nah, itu akan tetap ada berbayar gitu ya. Nah, kalau ini memang aplikasinya nggak berbayar dan apa itu ditanam di apa itu di Kominfo. Nah, tadi satu klinik aja udah membutuhkan memori ada 10 mega ya, 10 mega 10 giga. Itu menurut saya itu kan apa itu perlu apa itu ruang atau infrastruktur yang besar gitu ya. Nah, nanti kalau di daerah itu banyak klinik artinya Kominfo juga harus menyediakan itu infrastruktur yang besar juga. Nah, nanti bagaimana itu diskusinya di daerah itu mendiskusikan dengan dinas kesehatan dengan klinik-klinik itu supaya data itu juga dalam rangka pengawasan, kerahasiaan, pembinaan, apa itu daerah itu juga menurut saya akan kerjasamanya kan lebih bagus gitu ya. Jadi kalau bagaimana nanti tadi sistem berbayarnya, monggo kita serahkan di daerah khususnya di Temanggung, monggo kita serahkan di Temanggung ya masing-masing. Mungkin itu Mbak Yuli pertanyaan Ya. dari Pak Lutfi tadi. Ya, terima kasih Pak. Jadi itu tergantung dari bagaimana situasinya di kabupaten kota masing-masing ya. Jadi kalau seandainya memang sudah dihandle oleh kabupaten kotanya sudah di situ dinas kesehatan dan Diskominfo-nya sudah bekerja sama untuk penyediaan server, maka tentunya kan sudah diatur lebih lanjut ya terkait dengan ada biaya-biaya untuk penyediaan prasarananya. Nah, terus kemudian untuk ini juga ada pertanyaan yang sering ditanyakan berkali-kali, apakah SIMGOS sudah terintegrasi dengan Piker ya. Jadi dan berulang-ulang ditanyakan. Jadi begini Bapak Ibu, SIMGOS Klinik ini awalnya sebenarnya didesainnya untuk rumah sakit. Jadi namanya SIMGOS RS atau Simple ya dulunya ya. Nah, jadi pada saat itu memang karena ini untuk rumah sakit, jadi yang diproses adalah V-claim-nya. Jadi V-claim-nya sudah terintegrasi. Nah, baru tahun 2023 kita mengantisipasi dengan adanya kebutuhan klinik dan tempat praktek mandiri yang juga membutuhkan sebuah sistem elektronik rekam medis yang dikembangkan oleh Kemenkes juga. Akhirnya kita membuat simplifikasi dari SIMGOS RS menjadi SIMGOS Klinik yang bisa digunakan oleh klinik dan tempat praktek mandiri. Nah, jadi bagaimana dengan integrasi dengan Piker-nya? Saat ini masih dalam proses. Jadi nanti akan ada rilis updating-nya yang sudah terintegrasi dengan Piker. Untuk saat ini Bapak Ibu kalau memang sudah mengajukan permohonan dan sudah yang sedang berproses untuk instalasi, maka menggunakan yang memang belum terintegrasi dengan Piker. Tapi nanti kalau sudah ada rilis yang sudah terintegrasi dengan Piker, tentunya kami akan memberitahukan dan langsung melakukan update. Jadi Piker ini sudah dalam proses integrasi. Nanti apabila sudah ada, tentunya releasing yang terbarunya pasti kami akan informasikan kepada Fasiankes yang sudah menginstal SIMGOS-nya. Jadi itu ya.
Jadi kenapa alasannya belum terintegrasi dengan Picker sampai dengan hari ini? Karena memang proses untuk terintegrasi dengan Picker itu harus ada koordinasi dulu dengan BPJS dan harus mendapatkan akses-akses tertentu ya sebelum benar-benar memang terintegrasi dengan Picker. Ya, silakan, ini masih ada waktu 7 menit untuk narasumber dari Dinas Kesehatan Temanggung. Apakah ada yang ingin Ibu. bertanya? Ya, silakan Pak. Tadi terkait bridging dengan Picker, kalau di Temanggung sendiri sih kami menekankan itu klinik itu paham dulu prosesnya penggunaan terkait SIMGOS ini dari proses pendaftaran sampai dengan proses pasien pulang. Itu dulu saja sih Bu. Terkait nanti bridging dengan Picker, saya yakin dari tim Kemenkes mampu sih. Cuma itu kan nanti coach ID-nya segala macam itu kan dari perjanjiannya itu kan langsung antara dengan klinik itu sendiri dengan BPJS, itu aja sih. Tapi PR pertama bagi klinik ketika, jadi jangan sampai di kepala kita itu SIMGOS yang butuh klinik bukan, tapi klinik itu yang butuh SIMGOS. Jadi mereka benar-benar harus, ketika contoh kami di Dinkes Temanggung dan Kominfo itu sudah menyediakan sudah menginstal berhasil, menyediakan mengonlinekan sistem ini ke mereka berhasil, mereka dari klinik-klinik juga harus benar-benar mau belajar juga untuk memahami sistem ini, SIMGOS ini. Jadi ibaratnya kita itu sudah menyediakan piring, yang di atas piring itu sudah ada nasi, sudah ada telur, lauk-lauk segala macam, tinggal klinik itu ya tinggal makannya aja sih sebenarnya. Nah itu seperti itu Bu Yuli, tambahan dari saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Irham untuk tambahannya. Jadi ini juga ada pertanyaan nih dari Bu Dewi Wardah ya. Apakah klinik non BPJS bisa menggunakan SIMGOS? Iya Bapak Ibu, untuk Fasiankes itu memang harus RME-nya ya. Jadi mau terlepas kerjasama dengan BPJS atau tidak, tetap harus menyelenggarakan rekam medis elektronik. Nah, terus tinggal mau menyelenggarakan rekam medis elektroniknya mau menggunakan sistem apa? Kalau mau menggunakan sistem SIMGOS, kami persilakan, silakan mengajukan ya. Nah, terus apakah Puskesmas bisa mengajukan SIMGOS juga? Nah, jadi sebenarnya kalau Puskesmas itu kan untuk rekam medis elektroniknya sudah jauh lebih awal ya, dengan adanya Simpus, Sikda generik. Nah, tentunya biasanya nih di kabupaten kota tuh sudah bekerja sama dengan vendor tertentu untuk penyediaan sistem tersebut. Jadi yang sudah seperti itu tinggal dilanjut saja. Jadi tidak perlu menggunakan SIMGOS klinik karena SIMGOS klinik ini kan memang lebih kita ke arah UKP-nya ya. Jadi hanya pelayanan sifatnya memang hanya rawat inap, rawat jalan, laboratorium, farmasi gitu. Jadi kalau Simpus mungkin ada tambahan-tambahan data yang lain yang sesuai dengan sistem informasi Puskesmas. Maaf Bu, Ya, Yuli tadi silakan, menanggapi Pak pertanyaan Irham. terakhir tadi itu mungkin perlu ditegaskan dari Kemenkes, seandainya memang Puskesmas itu belum mempunyai sistem elektronik, entah itu Simpus, entah itu Sikda, benar-benar nol Puskesmasnya itu boleh nggak menggunakan SIMGOS klinik? Iya, silakan nanti dari kabupaten kotanya saja yang berkoordinasi dengan kami. Gitu. Kalau sebelumnya kan kalau sebelumnya biasanya kan puskesmas memang dikoordinir oleh kabupaten kota kan untuk pemilihan menggunakan sistem informasinya seperti apa. Tapi memang biasanya kalau Simpus itu kan variabel datanya itu ada lebih dari SIMGOS kami gitu. Karena kalau SIMGOS kami itu kan hanya ke bagian ke UKP-nya saja. Nah, mungkin ini perlu dicek kembali ya Pak ya untuk untuk acuan penyelenggaraan sistem informasi Puskesmas. Jadi ini perlu kita dalami lagi dan secara terpisah. Seperti itu Pak. Tapi kalau ingin mengajukan SIMGOS ini untuk puskesmasnya kita persilakan. Kalau kita sih tidak menolak bagi siapapun yang memang ingin menggunakan SIMGOS dari kami.
Karena sifatnya kami rekam medis murni memang. Ya, nanti kan tinggal pengembangan-pengembangan masih bisa dilakukan karena SIMGOS ini adalah sistem informasi manajemen general open source. Jadi ini masih bisa dikembangkan lagi, Pak. Seperti itu ya Pak Irham dan mungkin Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bapak Ibu, ini masih tersisa waktu 2 menit. Kita cukupkan dulu untuk paparan dari narasumber Kabupaten Temanggung. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Hasan dan juga Pak Irham untuk materi yang kedua ini. Terima kasih untuk materi yang kedua. Ya.